Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk. Silakan duduk. Silakan duduk. Ya, selamat datang Mas dan Mbak di ruangan saya. Sebelumnya saya buka dulu ya kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang sudah kita janjikan sebelumnya, kita melakukan bimbingan kelompok di sini ya. Di sini kan kita belum pada kenal ya? Belum kenal ya? Ya, kita perkenalan dulu. Silakan sebutkan nama dan hobi. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Nama saya Riza Umami dan hobi saya tidur. Oh iya, tidur. Boleh silakan dilanjut, Mbak. Iya, nama saya Lutfi Karisma, hobi saya nyemil. Ya pantas ya. Iya. Silakan dilanjut, Mbak. Perkenalkan, nama saya Mas Septiana, hobi jalan-jalan. Hobi traveling ya. Iya. Iya. Silakan selanjutnya Masnya. Perkenalkan, nama saya Yesa Kami, hobi saya bersemedi. Bersemedi. Mau jadi kiai kayaknya Mas Yasa ini. Ya, biar kita saling mengenal, bisa saling mengetahui satu sama lain. Boleh saya tanya dulu satu persatu ya. Mbak Riza, tadi yang hobinya traveling namanya siapa ya? Oh tadi Mbak Emma ya. Mbak Emma? Yang namanya Mbak Emma mana? Saya Apakah benar Iya, hobinya benar. traveling? Ya, betul. Mbak Lutfi, yang tadi hobinya tidur, siapa namanya? Mbak Riza. Oh, Mbak Riza, apakah benar? Iya benar, suka tidur. Ya, betul. Mbak Emma, tadi yang Mbak Lutfi itu hobinya apa? ngemil. Ngemil. Mbak Lutfi betul suka ngemil itu. Selanjutnya Mas Yaza. Iya. Mas Yaza tadi yang suka yang suka tidur siapa? Baliza. Mbak Riza. Itu dia Mbak Riza. Ya, berarti masing-masing sudah saling mengenal ya, lumayan ya. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke inti kegiatan inti kita pada hari ini, saya mau mengetes ini nih. Saya mau mengetes apakah teman-teman semua yang ada di sini itu sudah fokus atau belum? Ya. Jadi kita akan lakukan permainan yang namanya kipas, kapas, kapo. Jadi ada kipas, kapas, kapo. Kalau saya tunjukkan jempol, itu berarti kipas. Kalau ada telunjuk berarti kapas. Kalau ada jari tengah itu berarti kapo. Ya, bisa dipahami? Kita coba dulu ya. Ini Kipas. ini Kapas. ini Kapo. ini Kipas. Kapas. Kapo. Kipas. Kapas. Kapo. Ya, sudah lumayan, sudah paham urut-urutannya ya. Sekarang kita langsung masuk permainan. Kalau saya ajukan tangan saya, langsung dijawab. Ya. Mbak Riza, Kapas. Mbak Emma, Kapo. Mbak Lutfi, kapas. Salah. Kipas. Mas Yaza, Kapas. kapas. Mbak Lutfi belum fokus ya, kita ulangi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kipas. Kapas. Aku. Ulangi lagi 1, 2, 3. Kipas. Kapo. Kapas. Kipas. Kapo. Kapas. Kipas. Kapas. Kapo. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah, insya Allah semuanya hari ini bisa fokus ya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok kita kali ini. Kemudian setelah semuanya fokus, kita akan lanjut masuk kepada sesi inti, di mana kita akan membahas mengenai berpikir positif. Tapi sebelum masuk kepada inti, akan saya jelaskan dulu mengenai bimbingan kelompok. Dari teman-teman di sini sudah pada tahu arti bimbingan kelompok belum? Belum tahu. Ya, masa belum tahu? Kan banyak apa sebenarnya pernah dengar gak sih bimbingan kelompok sendiri? Sudah pernah dengar tapi ini baru pertama kali mengikuti. Oh, baru pertama kali melakukan kegiatan ya? Mas Yaza udah pernah bimbingan kelompok belum? Sudah pernah. Sudah pernah. Untuk pengertiannya sendiri masih ingat gak? Ya, ini saya berikan penjelasan dulu mengenai pengertian bimbingan kelompok.
Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu cara pemberian bantuan melalui kegiatan kelompok, terutama menggunakan dinamika kelompok. Jadi nanti kita akan membahas suatu tema yang akan kita bahas bersama. Tujuannya adalah untuk membantu beberapa masalah mengenai tema tersebut. Nah, di sini kan ada beberapa asas. Mungkin ada teman-teman yang tahu dari asas bimbingan kelompok? Saya Bu. Ya, silahkan disebutkan. Yang saya tahu itu ada asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan juga asas keterbukaan. Iya, benar sekali. Jadi 3 asas tersebut itu termasuk dalam asas bimbingan kelompok. Yang dimaksud kerahasiaan itu tadi, jadi masing-masing dari kita kan sudah saling sharing ya, cerita pendapat kita seperti apa. Nah, itu nanti kalau bisa dirahasiakan dari orang-orang. Kalau bisa hanya kita saja yang tahu. Itu harus ada asas kerahasiaan itu tadi. Kemudian untuk kesukarelaan, kesukarelaan itu kita sukarela di sini. Jadi kita ikhlas memberikan pendapat, kita ikhlas untuk hadir di sini untuk kita berdiskusi mengenai tema yang akan kita diskusikan. Kemudian yang terakhir apa tadi Mbak Riza? Kesukarelaan, keterbukaan. Ya, keterbukaan. Keterbukaan itu jadi nanti kita saling terbuka. Kita membuka pikiran kita masing-masing untuk memberikan jalan, untuk memberikan bantuan supaya tema yang kita diskusikan ini nanti bisa menuju jalan dari kita. Nah, kemudian tadi kan saya sudah menyampaikan sedikit tujuan. Ada nggak sih tujuan yang lain selain kita membantu dari tema yang kita diskusikan? Saya Bu, Ya. mungkin tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri adalah membantu kita sebagai anggota kelompok untuk bisa lebih berani untuk bersosialisasi, terutama dalam hal komunikasi. Kemudian bagaimana kita bisa menghargai pendapat orang lain, kemudian bisa kita menghormati mereka dari pendapat yang mereka berikan. Mungkin seperti itu. Iya, tepat sekali Mbak Riza. Jadi kita semua ini berkumpul biar kita bisa lebih terbuka dan bisa bersosialisasi sama orang banyak. Seperti itu ya. Ya, kan sudah paham semuanya pengertian, tujuan dan asas tentang bimbingan kelompok? Sudah. Ya, alhamdulillah kalau sudah paham. Kita langsung lanjut saja mengenai kita lanjut kepada pembahasan inti ya. Pembahasan inti kita pada hari ini yaitu tentang berpikir positif. Saya mau tahu nih, menurut teman-teman, seberapa pentingkah berpikir positif itu? Apakah penting gak sih? Penting banget gak sih berpikir positif? Penting banget ya? Iya, terus ini saya mau tahu juga teman-teman itu kalau berpikir positif caranya gimana? Untuk biar berpikir positif terus itu melakukan apa saja? Boleh dari teman-teman yang mau berpendapat? Saya Bu, Silakan Mas Yazar. untuk berpikir dengan positif, kita itu harus husnudzon kepada orang. Walaupun orang itu mempunyai kebanyakan kejelekan, kita mencari kebaikannya saja. Gitu, Bu. Oh gitu. Jadi kalau menurut Mas Yazar itu meskipun orang banyak salah, gimana kita orang itu banyak salah, tapi gimana caranya biar kita bisa husnudzon sama orang tersebut ya Mas ya. Berarti Mas Yazar ini orangnya selalu berpikir positif ini pasti. Ya. Boleh yang lainnya selain Saya, Bu. Oh iya boleh. Kalau menurut saya kita itu harus bergaul sama orang yang positif juga, karena kan kalau kita bergaul sama orang positif kan bisa tertular positifnya, pembahasannya juga selalu positif, percakapannya juga positif, jadi pikiran kita juga ikut positif gitu. Oh gitu. Jadi sosialisasi gitu. Iya. Milih-milih teman juga yang konstruksi positif gitu. Ya, menggalang-galang teman yang baik yang memang menjadikan kita bisa lebih positif itu yang mana? Ya. Gitu ya. Kemudian yang lainnya boleh? Saya. Kalau menurut saya, cara terbaik dalam berpikir positif itu tentunya menjaga mood. Salah satunya yaitu melakukan kegiatan atau hal-hal yang positif juga, agar nantinya pemikiran kita, apa yang kita pikirkan itu positif juga. Misalnya melakukan kegiatan berolahraga, kemudian membaca Al-Quran, sholat rutin, mengisi kajian-kajian seperti itu akan membuat kita menjadi terisi oleh kegiatan yang positif dan Jadi apa yang kita lakukan kalau misalkan semua ini
sama seperti Mbak Lutfia, harus memperbaiki mood gitu ya. Mungkin cara yang paling sederhana untuk bisa berpikir positif itu dengan kita bisa dengan ramah dengan orang, tersenyum saat bertemu, itu akan menimbulkan kayak aura yang positif gitu. Jadi bersikap sopan, ramah seperti itu. Kemudian juga bisa dengan berpikiran terbuka. Jadi kita tidak menutup diri, kita mau bergaul dengan orang, kita mau saling berteman, kita juga tersenyum saat bertemu, itu akan menimbulkan aura yang positif. Dengan kita berpikir positif, aura yang positif, pasti apapun yang kita lakukan itu akan berdampak positif bagi diri kita maupun lingkungan kita. Mungkin seperti itu. Bagus sekali jawaban dari teman-teman ini tentang berpikir positif. Jadi kita itu harus selalu berhusnuzon, harus gimana caranya cari pergaulan yang baik. Kemudian kita untuk perempuan mungkin ini yang agak sulit ya, kita harus mengelola mood kita. Ya, kalau cowok moodnya gimana nih? Biasanya kan kalau cewek itu kalau lagi nggak mood itu pasti jajan. Terus habis itu kalau misalkan nggak jadi jajan itu pikirannya udah negatif aja terus. Kalau cowok biasanya gimana mas? Kalau cowok itu kan biasanya kalau moodnya jelek itu kadang kita merokok. Bagi kaum lelaki yang merokok. Oh gitu. Iya. Lebih murah ya. Biasanya kalau satu batang paling cuma 1.500 ya. Iya. Oh iya bisa. Berarti kalau moodnya cewek sama cowok itu hampir sama, cuma mungkin tergantung orangnya mengelolanya seperti apa gitu ya mas ya. Kemudian dari teman-teman ada nggak sih pengalaman yang membuat teman-teman itu jadi susah berpikir positif? Bawaannya negatif aja terus pikirannya, bawaannya emosi gitu kan. Kalau kita berpikir positif itu kan biasanya kita baik bukan, slow, enak, kita mengelolanya enak. Sedangkan kalau kita tidak berpikir positif itu tuh pasti biasanya terbawa emosi ya kan. Kembali kepada mood tadi, ada nggak sih pengalaman teman-teman yang membuat moodnya itu jelek banget jadi kita sulit untuk berpikir positif? Ada nggak dari teman-teman? Saya Bu. Iya sih. Ini pengalaman saya mengenai organisasi ya Bu ya. Di dalam organisasi itu kan biasanya ada proper, semua proper itu kan ada kegiatan-kegiatan ya Bu. Nah di situ saya setiap ada kegiatan dalam organisasi saya selalu mengikuti Bu. Iya. Hanya satu saja yang tidak mengikuti dalam organisasi, itu ketika kegiatan pasos. Nah di situ saya dan teman-teman saya itu nggak mengikuti kegiatan pasos, yang dimana kata teman-teman dari selain teman-teman saya tadi kayak anak-anak, misal nih kita mempunyai teman di dalam organisasi kan biasanya ada circle-circle gitu ya. Nah dari circle saya itu banyak yang tidak ikut, sedangkan dari circle lain itu mempunyai pikiran buruk kepada saya. Katanya kayak gini, itu loh dari circle Indonesia kenapa nggak pada ikut dalam kegiatan pasos. Jadi yang memprovokasi itu sudah ada anak-anak itu nggak ikut dalam kegiatan tersebut gitu. Bukan hanya itu saja, bahkan mereka pun menfitnah saya, bukan saya itu dan lain-lain sebagainya. Banyak sih Bu. Oh berarti dari pandangan mereka itu Mas Yaza yang jadi provokasi. Iya. Terus dari situ akhirnya Mas Yaza juga akhirnya kan moodnya nggak enak ya kalau digituin ya. Apalagi kalau difitnah seperti itu kan kita nggak melakukan itu kok. Dianggapnya kayak gitu ya. Nah waktu itu Mas Yaza gimana caranya biar kembaliin moodnya lagi? Kalau saya sih bodo amat ya mengenai hal itu, tapi dalam hal organisasi saya itu merasa agak malas gitu. Jadi kalau ada kumpulan apapun saya mau mengikuti, tapi saya nggak mau berpikir gitu. Ya memang kadang-kadang organisasi itu ada dari personalnya ya, masing-masing personal itu kadang-kadang ada yang seperti itu, ada yang memfitnah, ada salah pemikiran seperti itu. Jadi untuk terutama ini untuk anak organisasi menurut saya apakah kita memang harus selalu mengalah sama orang-orang yang seperti itu, atau kita harus bersikap gimana sih biar kita positif gitu di organisasi itu, biar kita nggak terbawa sama hal yang buruk, biar kita bisa berpikir positif gitu. Caranya gimana sih biar kita bisa seperti orang yang seperti itu? Menurut teman-teman gimana? Kalau dari saya mungkin ini Bu, kan tadi seperti itu mungkin terjadi karena adanya salah paham ya. Iya. Kalau menurut saya bisa diadakan
komunikasi antara kedua belah pihak tadi supaya menjelaskan atau mengklarifikasi hal yang sebenarnya terjadi biar pihak yang berlawanan tersebut tidak terus-terusan menyalahkan pihak kita seperti itu. Dan juga adanya klarifikasi itu akan membuat hubungan kita menjadi lebih baik dengan pihak tersebut. Nambahin ya Bu. Oh ya, mungkin tadi kan Mbak Lutfi udah mengatakan bahwa harus adanya klarifikasi. Nah, dengan adanya klarifikasi itu akan membuang pikiran-pikiran negatif mereka agar mereka itu tidak menjudge kita dengan pikiran negatif mereka lagi gitu. Jadi pikiran mereka itu akan lebih positif lagi kepada kita karena ada klarifikasi tadi seperti itu. Oh, berarti memang harus ada komunikasi di antara kita ya. Mungkin bisa sih kalau berpikir positif itu dari kita sendiri dulu. Jangan ngomongin orang dengan sepengetahuan kita aja. Kita harusnya cari tahu dulu ya. Kalau klarifikasi kan kita cari tahu dulu orangnya gimana, masalahnya gimana, biar kita tahu. Oh ini nggak salah, oh ini benar, oh yang di pikiran saya itu salah. Berarti kita harus introspeksi diri seperti itu ya. Bagus sekali pendapat teman-teman ini. Ada yang mau menambahkan tentang berpikir positif? Ya silakan. Mungkin itu tadi ya, saya udah mengatakan bahwa cara berpikir positif itu bisa dengan berpikiran terbuka. Jadi kita saling mengungkapkan gitu apa yang ada di pikiran kita. Nanti takutnya ya tadi ada kesalahpahaman tadi gitu. Jadi pikirannya tuh harus terbuka, harus mampu untuk bisa menjalin hubungan yang lebih baik lagi agar pertemanan itu atau lingkup organisasi tadi itu bisa terjalin hubungan yang positif. Dan dengan hubungan yang positif itu tadi kita bisa menumbuhkan cara berpikir kita untuk lebih positif lagi. Jadi tidak negatif menilai orang seperti itu. Wah, bagus sekali. Berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, hari ini kita mendapatkan ilmu baru ya. Banyak sekali pendapat-pendapat mengenai berpikir positif. Gimana caranya berpikir positif itu ternyata banyak sekali ya. Kita di sini bisa bertukar pikiran seperti itu. Dari Mas Yaza tadi kita harus husnuzon sama orang ya Mas ya. Kemudian dari Mbak Emma kita harus berteman, berorganisasi dengan orang yang baik, yang bisa membawa kita kepada suatu hal yang positif seperti itu. Kemudian dari Mbak Lutfi dan Mbak Riza ini sama untuk saling menjaga mood ya, kemudian ikut kajian, pengajian seperti itu. Kemudian jika ada masalah bisa dikomunikasikan dulu biar kita terus bisa berpikir positif seperti itu ya. Mungkin ada lagi yang mau dibahas atau pertanyaan, pendapat yang lain? Ya, setelah kita berdiskusi tadi Mas Yaza juga sempat sharing pengalamannya mengenai berpikir positif ya. Sebelum kita ke sesi terakhir, boleh saya tahu pesan dan kesannya setelah mengikuti bimbingan kelompok ini dari teman-teman? Ada yang memberikan pesan dan kesan? Silahkan. Saya? Ya, Selamat dari saya sih, alhamdulillah ya kita di sini bertemu berdiskusi mengenai hal-hal yang positif, memberikan pengetahuan baru seperti itu. Kedepannya sih harapannya bisa melakukan pertemuan seperti ini lagi untuk sama-sama memberikan masukan, feedback, kemudian bisa mengetahui pengetahuan yang baru dan yang lainnya seperti itu. Ini itu dari saya. Yang lainnya? Ada yang Saya dengan kegiatan bimbingan ini saya merasa lebih bisa menambah ilmu gitu, menambah pelajaran. Banyak sekali teman-teman masukannya bisa kita pelajari sendiri gimana caranya untuk berpikir positif gitu. Jadi banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil dari masukan teman-teman. Jadi ya kegiatan ini sangat bagus kita lanjutkan gitu. Terima kasih Mbak Emma dan Mbak Lutfi. Dari Mbak Riza dan Mas Yaza, mungkin ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan? Atau mungkin cukup? Cukup Bu. Oh iya. Terima kasih untuk pesan dan kesannya dan terima kasih atas kehadirannya. Terus kan kita dibawa kan? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, alhamdulillah kita sudah mendapatkan kesimpulan
bahwa kita itu memang sangat penting untuk berpikir positif supaya kita bisa menjalankan kehidupan dengan baik seperti itu ya. Ya, terima kasih teman-teman. Karena semuanya sudah paham, sudah memberikan pendapat masing-masing, saya tutup pertemuan kita kali ini. Semoga kita bisa dipertemukan lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga kita semua diberikan kesehatan ya. Apalagi di masa pancaroba kayak gini ya kan. Iya. Paginya panas, terus sorenya hujan, ya enggak? Iya. Di rumah teman-teman semua kayak gitu juga enggak? Ya. Sama. Iya, soalnya di sini juga cuacanya ganti-ganti gitu kan. Ya, semoga semuanya dikasih kesehatan semuanya. Amin. Dan akhir kalam, kalau saya ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.